Halo Scorpio, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Scorpio, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Scorpio, hari ini kita mengangkat judul yaitu keajaiban dan berkah besar untukmu. Oke Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Scorpio bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Scorpio, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Four of Cups. Kartu kedua. Di sini ada The Devil. Kartu ketiga. Di sini kita punya Knight of Wands. Kartu keempat. Di sini ada Page of Pentacles. Kartu kelima. Di sini kita punya Five of Swords. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Strange. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Four of Wands. Oke. Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Keajaiban dan berkah besar untukmu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Four of Wands. Nah, kartu ini menggambarkan, memang inilah yang menggambarkan titik balik yang terjadi di dalam kehidupanmu, di mana mungkin ya di perjalanan hidupmu yang lalu kamu begitu sulit untuk menemukan kebahagiaan, kesejahteraan, ya. Dan akhir-akhir ini akhirnya kamu dipertemukan, ya, dengan meningkatnya berbagai sektor di dalam kehidupanmu. Dengan semakin harmonis, semakin nyamannya hubungan-hubungan yang terjadi di dalam kehidupanmu, seperti hubungan pekerjaan, hubungan kerjasama, hubungan komunikasi, ataupun hubungan antara kamu dan lingkungan-lingkungan sekitarmu, di mana semuanya menjadi lebih baik, lebih nyaman, dan lebih harmonis. Sehingga membuatmu begitu bersemangat di dalam meningkatkan berbagai macam sektor-sektor kegiatanmu. Sehingga benar saja, setelah semuanya meningkat, kesejahteraan, peningkatan finansial benar-benar terjadi di dalam kehidupanmu. Dan itu semua akan membuat kebahagiaan, kenyamanan, kebutuhan terpenuhi dengan maksimal untuk hidupmu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Makanya tergambar di kartu ini seolah kamu sedang berselebrasi, merayakan ya kemenangan, merayakan hari jadi, hari besar, ya. Komunitas, keagamaan, negara, ya, yang sedang terjadi di dalam kehidupanmu saat ini. Nah, jadi kenapa kebahagiaan dan kesejahteraan ini tiba-tiba muncul terjadi di dalam kehidupanmu? Nah, mungkin di masa lalu, di saat kamu memang benar-benar sulit menemukan yang namanya kebahagiaan. Karena apa? Karena jangankan kebahagiaan, ya, untuk makan sehari-hari saja sulit. Untuk meningkatkan penghasilan saja itu harus terseok-seok, harus terombang-ambing dulu. Nah, dari situlah kamu belajar. Kok kenapa ya begitu sulit meningkatkan kemajuan di sektor-sektor kegiatanku? Menumbuhkan rasa percaya dan rasa nyaman dari lingkungan terhadap diriku. Kok begitu sulit ya? Nah, akhirnya kamu evaluasi dirimu. Kamu bertanya lagi di mana kesalahanmu. Ternyata ada, ya. Beberapa memang kesalahan dari pihak lain. Dan tentunya sebagian besar kesalahan itu ada di dalam dirimu. Dan itulah yang kamu evaluasi. Ya, kamu ganti cara berpikirmu, ya. Kamu ganti cara bersikap, ya.
cara menerima perlakuan orang lain, ataupun cara pandang yang kamu miliki saat ini kamu rubah menjadi lebih terbuka dan positif. Jadi kamu tidak mudah terbawa oleh suasana, ya. Tidak mudah merasa minder oleh perlakuan seseorang terhadap dirimu. Nah, akhirnya sedikit demi sedikit kamu menjadi lebih kuat, ya, lebih tegar, dan lebih bisa berpikir, udahlah, nggak masalah, yang penting aku tetap jalan, aku tetap berjuang, terserah orang mau berperilaku seperti apa, terserah orang mau berpikiran apa terhadap aku. Nah, jadi ini salah satu kunci, titik balik, sehingga kamu menemukan fase di mana kamu benar-benar bisa melakukan hal-hal terbaik sembari menata apa yang kurang baik di dalam dirimu. Dan benar saja, setelah itu kamu lakukan, terjadilah peningkatan yang sangat cepat di dalam kegiatan-kegiatanmu. Akhirnya ada suatu momen di mana kamu bisa menciptakan kualitas terbaik dari pekerjaanmu, dari bisnismu, dari karyamu, begitu ya. Nah, momen itulah yang akhirnya membuat lingkungan, orang sekitar, kepala kantor, kepala bidang, ya, akhirnya mulai percaya kepada kamu. Akhirnya mulai merasa bahwa apa yang mereka pikirkan selama ini tentang dirimu ternyata salah. Terbukti kamu juga bisa menghasilkan karya-karya terbaik. Nah, dari situlah rasa percaya, rasa nyaman tumbuh subur terhadap dirimu. Dan benar saja, itu semua akan mempermudah kamu, akan membuat kamu semakin bersemangat di dalam memberikan yang terbaik di dalam kehidupanmu, dan kesejahteraan, peningkatan finansial tidak terelakkan langsung terjadi di dalam kehidupanmu. Dan itulah titik awal kebahagiaan, kenyamanan hadir ke dalam kehidupanmu. Nah, jadi inilah mungkin salah satu keajaiban, ya, dan berkah besar yang bisa kamu tarik, yang bisa kamu undang datang ke dalam kehidupanmu, ya, karena kamu benar-benar mau mengevaluasi diri, menata diri, belajar dari kesalahan, serta lebih peka, ya, terhadap apa pendapat orang, terhadap alam semesta, terhadap sinyal-sinyal sekecil apapun yang mungkin terjadi di dalam kehidupanmu. Dengan kamu menjadi lebih peka, maka kamu akan lebih tahu langkah selanjutnya, solusi apa lagi, mencari celah meskipun sempit yang akhirnya bisa kamu manfaatkan untuk berbagai macam kemajuan di dalam kehidupanmu. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Four of Cups. Nah, kita balik rundung ceritanya dari awal ya. Oke. Ini adalah fase di mana kamu benar-benar sulit ya untuk menemukan kebahagiaan. Jangankan kebahagiaan, untuk menambah penghasilan saja kamu begitu sulitnya, begitu morat-marit, harus kerja ya. Harus nambah jam kerja begitu. Oke, nah jadi pada saat itu kamu benar-benar merasa jenuh, merasa bosan, ya, ada situasi yang tidak nyaman, bahkan kamu sempat mencari pelarian-pelarian di tempat-tempat yang mungkin saja bisa membuat kamu melupakan permasalahanmu, tetapi hanya untuk sesaat. Nah, jelas pelarian ini bukanlah solusi yang tepat. Ini hanyalah solusi abal-abal, karena kita bisa melupakan permasalahan kita hanya untuk sementara. Karena pelarian yang kita lakukan ini adalah tentunya melenceng ya dari jalur yang sebenarnya yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena kita mungkin saja mencari pelariannya ke tempat-tempat nongkrong, ya, ke tempat minum, ke tempat-tempat nongki, disco. Nah, tentu itu hanya akan membuat kita happy, hanya akan membuat kita melupakan permasalahan kita pada saat kita berada di sana. Nah, seketika kita sampai di rumah, ya, kembali ke kehidupan normal kita, maka kita akan mendapati permasalahan itu akan menjadi semakin besar. Nah, inilah yang akhirnya kamu mulai mengerti dan kamu mulai sadari. Kamu memang benar-benar harus menghadapi kenyataan. Harus menerima apapun keadaan yang terjadi di dalam kehidupanmu.
Dan kalaupun ya lingkungan pekerjaanmu, lingkungan kegiatanmu, lingkungan bisnismu sudah tidak lagi menemukan rasa nyaman, apa salahnya kita coba untuk lepas, kita coba untuk keluar dari lingkungan tersebut. Nah, inilah yang mulai kamu mengerti dan kamu mulai bisa sambil berjalannya waktu, kamu sambil menata dirimu, tidak lagi melakukan pelarian-pelarian, kamu hadapi kenyataan dengan berani dan benar saja. Sedikit demi sedikit kamu mulai mampu merubah situasi yang tidak nyaman di dalam kehidupanmu menjadi situasi yang lebih bisa kamu kendalikan, situasi yang lebih nyaman. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Devil. Nah, Devil adalah energi negatif, ya. Adalah hal buruk yang selalu berseliweran di dalam kehidupanmu yang ada di sekitarmu pada saat itu. Nah, inilah salah satu kenapa kamu begitu sulit untuk menemukan kemajuan beberapa waktu lalu. Oke? Karena vibes-nya ya, pemandangannya begitu ya. Hal-hal yang ada di sekitarmu pada saat itu ya, memang benar-benar banyak energi negatif ya. Banyak manipulasi, banyak yang memanfaatkan ya, banyak yang hanya ingin ya dirimu di saat kamu senang, di saat kamu mampu, begitu ya. Nah, seperti teman-teman, seperti sahabat-sahabat, mungkin mereka pada saat itu berteman, bersahabat dengan kamu itu karena mungkin ada maunya. Nah, jadi inilah mungkin salah satu kenapa kamu begitu sulit untuk menambah penghasilanmu. Karena apa? Karena di saat kamu terima hasil dari kegiatanmu begitu ya, di awal bulan misalnya begitu. Nah, kamu nih begitu rame nih ya, yang dekati, yang ngajak ke sana, yang ngajak ke sini. Ketika di pertengahan bulan keuanganmu sudah mulai menipis, nah mereka pada hilang. Nah, itulah mungkin dulu yang membuat kamu mengerti akhirnya ya. Akhirnya yang harus membatasi diri itu ya kita sendiri. Yang harus bisa menyekat-nyekat kehidupan kita ya tentunya kita sendiri. Nah, dengan lebih peka, dengan lebih jeli, dengan lebih bisa membatasi waktu, maka kamu akan terhindar. Ya, seperti saat ini kamu begitu jauh dari energi positif, begitu jauh dari orang-orang yang mungkin hanya ingin memanfaatkan, manipulasi, penuh drama begitu ya, kamu jauh dari hal-hal yang begitu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Knight of Wands. Nah, jadi akhirnya setelah kamu hadapi kenyataan ya seperti yang tergambar di kartu pertama, dan kamu mulai bisa menyekat dirimu ya, menjauhkan energi negatif, mencari lingkungan yang tepat ya di dalam kehidupanmu, dan akhirnya kamu mulai menemukan kebebasan di dalam berpendapat, di dalam menentukan pilihan, di dalam mengekspresikan dirimu. Nah, makanya di sini tergambar ya, ada energi yang besar di dalam dirimu dan ada keberanian untuk meraih apapun yang kamu inginkan. Nah, jadi sedikit demi sedikit kamu mulai optimis, mulai percaya diri. Karena apa? Karena kamu sudah bisa ya melewati berbagai macam keadaan, berbagai macam tantangan di dalam kehidupanmu. Nah, jadi kamu adalah orang yang benar-benar berani mengambil resiko saat ini, berani menantang dirimu. Karena apa? Karena ada kebebasan di dalam dirimu untuk berekspresi, ya, untuk berimajinasi, untuk menentukan, ya, apa impianmu, apa keinginanmu, dan keberanian inilah yang akhirnya mengantarkan kehidupanmu sampai pada fase di mana kamu benar-benar berada di puncak kejayaan di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Page of Pentacles. Nah, ini adalah kesejahteraannya. Kesejahteraan, penghasilan yang semakin baik begitu ya. Rezeki yang mengalir deras begitu ya, dan ada fondasi yang kokoh di dalam dirimu saat ini. Nah, baik di dalam mental ya,
baik di dalam pemikiran ataupun fondasi di dalam keuangan di dalam kehidupanmu. Makanya di sini tergambar ada strong foundation. Nah, inilah yang akhirnya membuat kamu benar-benar bisa menatap masa depan dengan sangat gagah dan berani, dan kamu akan melangkah menuju ke sana. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Five of Swords. Nah, jadi sudah tidak ada lagi kekalahan ya. Situasi yang tidak baik-baik saja kamu ganti dengan situasi yang lebih nyaman, lebih baik begitu ya. Kekalahanmu dulu kamu jadikan pelajaran sehingga bisa kamu gantikan dengan kemenangan di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu sudah bertahan sampai sejauh ini. Karena kamu sudah mampu melewati ya berbagai macam hal yang mungkin saja membuat kamu jatuh bangun di dalam kehidupanmu. Tetapi akhirnya kamu benar-benar bisa melewati itu semua dan kamu sampai pada situasi yang jauh lebih nyaman dan lebih bisa kamu kendalikan. Oke ya. Kita lanjut kartu yang terakhir. Di sini kita punya Strength. Nah, jelas ini adalah kekuatan, salah satu anugerah ya yang diberikan Pencipta untuk dirimu, di mana kamu memiliki kekuatan untuk bisa menaklukkan hati orang-orang yang ada di sekitarmu ya, dengan kelembutan, dengan hal-hal baik, dengan kesantunan, dengan kesahajaan yang kamu miliki, serta jujur dan tanggung jawab. Nah, jadi dengan komunikasi yang baik, dengan kontrol diri yang baik ya, dengan bisa menempatkan diri dengan sangat baik, maka orang-orang di sekitarmu semakin nyaman, semakin percaya terhadap dirimu, dan selalu berkeinginan, tergugah untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi, untuk memberi support. Karena apa? Karena mereka tertarik dengan ide dan gagasanmu. Karena mereka tergugah ya melihat apa yang kamu sampaikan sungguh jauh dari kebohongan, jauh dari drama, jauh dari kepura-puraan. Nah, inilah yang mereka nilai. Tentu mereka bisa menilai siapa yang tulus dan siapa yang tidak. Oke ya. Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Scorpio sahabatku. Dan semoga temanku Scorpio ya benar-benar akan mampu menarik keajaiban dan berkah besar ke dalam kehidupanmu. Dan seketika itu semua terjadi, maka kebahagiaan, kesuksesan, dan peningkatan akan terwujud, akan terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, saatnya pula kamu untuk bisa membahagiakan, memberi kenyamanan orang-orang yang kamu sayangi, dan untuk bisa menjadi berguna dan bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.